Dijelaskan oleh para ulama, fudulul ta'am, makanan yang berlebih-lebihan. Makan atau makanan yang berlebih-lebihan. Ini pintu yang pertama, tutup di Ramadan. Makan atau makanan yang berlebih-lebihan. Itu pintu masuk syaitan, kata para ulama. Itu pintu masuk virus-virus hati. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, "Wakulu washrabu wa la tusrifu." Dan makanlah, minumlah, dan jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Dan Allah nggak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam makan, minum, atau hal apapun. Hadirin Allah muliakan. Allah nggak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Dan dalam konteks ayat ini khususnya makan dan minum. Dan kalau itu terjadi di Ramadan, maka kita tidak dicintai Allah di Ramadan. Kalau kita tidak dicintai Allah di Ramadan, mungkinkah kita bisa berada di level yang spesial? Nggak mungkin. Dan ini ternyata PR dari banyak kita. Bahkan blind spot banyak orang di Ramadan yang lalu. Sehingga tidak maksimal dan mereka nggak ngerti apa salah saya. Dan bisa jadi kesalahannya adalah justru hal-hal yang diandalkan pada saat Ramadan. Coba kita jujur hadirin sekalian. Dan kita flashback ke belakang. Bukankah sebagian bahkan banyak di antara kita makanan berlimpah ruah itu di bulan apa hadirin? Ramadan bisa jadi. Ramadan. Jadi Ramadan memang bulan puasa, tapi di sisi lain justru di Ramadan lah makanan banyak terbuang di sebagian rumah-rumah kita. Meja makan penuh dengan makanan. Semua ada gitu. Itu di Ramadan tuh. Ada yang kebuang. Ada yang berhasil diselamatkan. Walaupun dengan konsekuensi tidur ketika tarawih karena kekenyangan. Diselamatkan makan semua. Dan nggak tarawih. Begah. Itu. Akhirnya enggak itu. Itu karena berlebihan. Jadi harusnya kan bulan puasa tuh makanan tuh semakin sedikit. Harusnya kan demikian. Ini enggak banyak yang minta ampun. Akhirnya jadi malas. Akhirnya nggak semangat baca Quran. Nah ini makanan. Meja makan penuh, full meja makan. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku tuh kalau Ramadan meja makan di pantry kosong. Alhamdulillah. Karena aku pakai meja panjang di ruang tengah, jadi tambah banyak. Artinya meja makan nggak nampung, pakai meja yang lebih besar di ruang tengah. Aku lihat semua makanan. Dan sebagian kebuang. Dan begitu berlebihan, innahu la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka sama orang yang berlebihan. Ini bahaya. Jadi kita berpikir ini salah satu syiar, padahal justru ini yang membuat kualitas kita itu gagal, turun, karena nggak dicintai sama Allah. Atau bisa jadi, alhamdulillah nggak mau bazir Pak Ustadz, tapi ya itu tadi masuknya ke lambung-lambung kita. Kebanyakan makan juga nggak bagus hadirin. Gak bagus. Nabi SAW mengatakan, "Mamala'a ibnu Adam wi'a'an syarran min batan." Tidak ada sebuah wadah yang diisi oleh ibnu Adam yang lebih buruk daripada perutnya. Yang lebih buruk daripada perutnya.
Hadis Tirmidzi, hadis Imam Ahmad. Jadi perut itu kalau kita isi full, itu justru buruk. Nggak berkah. Sampai kenyang banget, berlebih-lebihan gitu. Jangan berlebihan makan di Ramadan. Secukupnya. Berlebihan loh, bukan banyak makanan. Bisa jadi makanan di rumah kita banyak. Karena anggota rumahnya 37. Ya banyak gak apa-apa. Proporsional aja. Tapi jangan berlebihan. Ini penting hadirin. Ini keseharian loh. Tapi ini yang sering kali buat kita gagal di Ramadan. Pokoknya simpel. Jangan berlebihan. Jangan semua ada ketika buka. Gitu. Ini penting, ini penting, ini penting. Dan kalau memang ada banyak, kasih orang. Kasih orang. Man fattara sha'iman, barang siapa memberikan makan kepada orang yang berbuka dari puasanya, maka dia akan mendapatkan pahala orang tersebut tanpa mengurangi pahala dia sama sekali. Ini jangan lo masuk kulkas, terus panasin. Boleh masuk kulkas panasin, gak ada masalah. Tapi begitu ada makanan, kasih orang. Kasih orang. Jangan berlebihan. Dan jangan berlebihan makan. Jangan sampai buka kita itu menjadi momen balas dendam, jangan. Buka puasa, itu takarrub kepada Allah. Itu amal soleh, bukan balas dendam. Makan secukupnya. Kalau kita mau puasa kita berkualitas dan tidak menjadi pintu masuk syaitan. Jadi berlebihan ketika makan, bukan hanya membuat kita begah, tapi kita baru saja membuka pintu biar syaitan masuk. Makanya benar ya coba, kalau kita berlebihan gitu, pada saat buka puasa, coba evaluasi, emangnya sholat maghrib kita maksimal? Oke, maghrib belum makan, masih maksimal. Isya maksimal. Taraweh maksimal. Bahkan banyak yang gak taraweh. Dengan alasan buka bareng. Buka bareng bagus, tapi begitu berlebih-lebihan, akhirnya trickle down effect-nya tuh kemana-mana hadirin. Akhirnya malam itu gak baca Quran. Akhirnya target lepas. Dan begitu seterusnya jadi pola. Jangan berlebih-lebihan. Untuk diri kita sendiri. Tapi begitu ada, kasih. Jor-joran buat ngasih makan orang, bagus. Tapi jangan berlebihan buat diri kita sendiri. Allah nggak suka. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Dan makan, minum, dan jangan berlebih-lebihan. Itu pintu pertama yang harus kita kunci di Ramadan. Berlebih-lebihan dalam makanan dan memakannya. Dan kata para ulama, berlebih-lebihan dalam makan itu akan menggerakkan tubuh lebih ke maksiat daripada ke ketaatan. Itu hasil researchnya para ulama. Ingat, berlebih-lebihan itu subjektif. Setiap orang beda. Tinggi badan orang tuh beda, kebutuhannya beda, kondisi orang beda. Tapi bisa diukur kan Adil. Bisa diukur. Dan kalau mau lebih saintifik bisa tanya Pak Dokter sama Bu Dokter. Tanya dokter gizi ini gimana nih duduknya. Ini yang perlu kita camkan. Dan harus dikurangi. Kita yang berlebihan makan, kurangi. Dan ini penting. Ini bukan tentang postur badan, bukan. Ini bukan tentang good looking atau tentang proporsional. Enggak. Ini bukan tentang otot, bukan tentang ini. Yang pertama ya, ini tentang begitu kita berlebihan makan, Anda buka pintu buat syaitan. Itu masalah. Anda buka pintu untuk syaitan. Dan begitu syaitan masuk dan lebih leluasa menggoda kita, jangan salahkan siapa-siapa kalau kita kena lagi dan kena lagi. Allah Ta'ala.